Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati kepada Bapak Haji Nur Salim SPDI selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Mujahidah, dan yang kami hormati yang berada di hadapan kami yaitu Ibu Tuti Nur Hidayah SAG selaku bagian kurikulum dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Mujahidah. Di sini kami akan mewawancarai mengenai ekstrakurikuler yang berkembang di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mujahidah untuk memenuhi mata kuliah dari manajemen lembaga pendidikan Islam. Untuk selanjutnya, pertanyaan pertama yaitu saya selaku moderator akan memberikan kepada Saudari Rahma. Kepada Saudari Rahma, saya persilakan. Baik, Ibu langsung saja. Di sini pertanyaan pertama yaitu apa saja sih kebijakan sekolah dalam mengembangkan ekstrakurikuler sebagai keunggulan di MI Al-Mujahidah? Terima kasih atas kepercayaan dari mahasiswa pada MI Al-Mujahidah untuk melihat bagaimana upaya kami dalam mengembangkan bakat dan minat siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih, menurut kakak mahasiswa kegiatan ekstrakurikuler itu apa? Jadi suatu pengembangan bakat anak di sekolah, terus bisa mengembangkan hobi anak juga. Iya betul ya. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Kak Rama dan kakak semua tadi, bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan kurikuler di luar kegiatan pokok anak-anak yang dilakukan di kelas atau di luar kelas. Jadi ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan tambahan sifatnya, kegiatan tambahan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya, gitu ya. Makanya setiap sekolah itu mengacu kepada undang-undang peraturan pemerintah yang disampaikan oleh pemerintah untuk acuan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu tidak melebihi kalau dari satu kurikulum itu 4 jam pelajaran. Jadi kegiatan itu masuk ke dalam struktur kurikulum madrasah itu. Ya, misalkan untuk kelas 1, 2, misalkan struktur kurikulumnya wajib 34 jam pelajaran, ditambah nanti eskulnya 4 jam pelajaran. Ya, nah, itu kebijakan-kebijakan yang ada di MI Al-Mujahidah itu tentang kegiatan ekskul. Juga mengacu kepada Undang-Undang Pendidikan Nomor tahun 2013 tentang apa? Standar penilaian. Jadi ekskul itu anak-anak melakukan ekskul itu dinilai oleh kurikulum, gitu ya. Acuan yang pertama struktur kurikulum, yang kedua kita mengacu kepada standar kurikulum tahun 2013. Karena kurikulum merdeka kita belum, Pak ya. Kurikulum merdeka belum. Kemudian Undang-Undang nomor 62 tahun 2014. Itu acuan-acuan mengapa kita menggunakan atau mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di MI Al-Mujahidah. Mungkin cukup ya. Ada lagi Ibu? Itu aja. Jadi dari acuan yang ada di pemerintah, acuan kurikulum, acuan struktur, kemudian kita kembangkan nanti ke jenis-jenis kurikulum yang ada di sini. Yang apa jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di sini. Ya baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Boleh? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini kan lumayan cukup banyak ya Bu ya ekstrakurikulernya. Ekstrakurikuler apa sih Bu yang wajib terus yang paling banyak diminati sama siswa di sini? Ini beragam sih Kak, karena kan untuk kelas 1, 2, 3 eskulnya ada dilihat dulu ya. Untuk eskul yang ada di Al-Mujahidah ini yang wajib yang masuk ke dalam struktur kurikulum ada 2, yaitu tahfiz dan pramuka. Itu eskul wajib sifatnya semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 wajib mengikuti eskul wajib, yaitu tahfiz dan pramuka. Sisanya namanya ekstrakurikuler pilihan. Nah, pilihan ini kita kembangkan di hari Sabtu. Apa aja itu? Yaitu 1 futsal, ya. Kemudian karate, ada marawis, ada panahan,
ya, ada melukis. Tapi untuk kelas 1 2 khusus untuk motorik aja, maka hanya motorik halus aja, jadi cuma melukis dan kegiatan aktif. Itu 2 pilihannya ya untuk kelas 1 dan 2. Nah, ketika dia udah mulai kelas 3, boleh pilih yang tadi, boleh futsal, karate, marawis, atau panahan dan melukis boleh, gitu ya. Jadi kalau untuk kelas 3 lebih banyak pilihannya, ya karena kan usianya ya sudah mulai matang. Jadi untuk motorik halusnya udah siap dengan motorik kasarnya. Jadi mau yang senangnya bola, yang senangnya karate. Kalau senangnya panahan, kan? Jadi ada yang lebih ke mengembangkan potensialnya dia, visinya. Yang kelas 3 sampai kelas 5. Khusus kelas 6, bila ada lomba prestasi, boleh mengikuti lomba sesuai dengan ekskul yang dia minati dari kelas 1 sampai kelas 5. Tetapi khusus kelas 6 tidak ada kegiatan ekskul. Dia wajib kegiatannya bimbel atau bimbingan belajar persiapan ujian. Ini dipelajari ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah keterlibatan guru dan orang tua dalam meningkatkan keberhasilan ekstrakurikuler di sekolah ini? Nah, iya. Untuk keterlibatan orang tua ini sangat penting sebetulnya, ya kayak kalau ada event, kalau ada lomba, kita pasti membutuhkan kerjasama dengan orang tua. Jangankan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler itu pun harus ada keterlibatan dari orang tua. Makanya di sekolah itu ada komite sekolah. Iya, komite sekolah itu adalah organisasi yang resmi yang ada di sekolah untuk membantu atau mendukung kegiatan di sekolah. Selain komite sekolah juga ada koordinator kelas atau kelas di sini. Setiap kelas punya koordinator kelasnya untuk menyampaikan ide, masukan, gagasan, dan membantu kerjasama dengan guru serta pihak sekolah, kepala sekolah, dan membantu mensukseskan kegiatan ekskul. Seperti kemarin lomba ini ya, lomba karate tingkat kabupaten, itu orang tua terlibat. Untuk apa? Membantu untuk kegiatan transportasinya, untuk kegiatan konsumsinya. Kan kalau semuanya diatur sama gurunya repot juga ya, jadi sangat membantu gitu dari orang tua. Kemudian juga ketika pramuka ya, ada lomba-lomba tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Nah ini kita mendukung sangat membantu bukan orang tua. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan anak ke karate atau tidak mengizinkan anak camping 2 atau 3 hari, tentu kegiatan seperti tidak akan berjalan. Jadi memang sangat penting keterlibatan guru dan orang tua. Seperti itu. Contoh-contohnya tadi ya, kegiatan lomba, kegiatan camping dan sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja sih pencapaian yang sudah diraih oleh siswa-siswi MI Al-Mujadidah setelah mengikuti ekstrakurikuler di MI Al-Mujadidah? Oh iya. Baik, Ibu jawab ya untuk pertanyaan aku selanjutnya. Pencapaian. Ini yang tahun berapa nih Kak? Kalau yang 2 tahun pandemi itu memang sama sekali nggak ada itu. Ya. Sebelum pandemi tahun 2019 akhir tuh ya, kegiatan lomba alhamdulillah tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kita juga sudah banyak yang ya. Dan alhamdulillahnya untuk siswa yang ikut kegiatan ekskul dan pernah menjuarai kejuaraan bisa masuk sekolah atau SMP, MTS dengan jalur prestasi. Jadi jalur prestasi atau JAPRES itu tidak dites, jadi cukup membawa bukti bahwa dia pernah juara. Misalnya juara 1 lomba karate itu bawa aja sertifikatnya. Ketika kelas 6 mau dapat SMP atau MTS itu bisa menjadi jaminan bahwa pasti diterima di sekolah ini. Itu ya yang karena banyak siswa kita yang sudah diterima di MTS Negeri 1 Bogor atau di SMP Fajrul Alam lewat jalur prestasi. Yang banyak itu biasanya yang diterima futsal, lomba futsal itu diterima.
terus lomba karate, lomba tahfiz, lomba pramuka ini yang paling penting yang biasanya kedua. Nah kalau untuk apa saja yang diraih, nanti bisa dilihat piala-pialanya di kantor berbedanya ya. Mungkin ibu di sini cuma sebagian aja. Seperti ini ada juara 1 lomba egrang putri. Ya ini pramuka ya kak ya. Tingkat kecamatan Pajuharang ini baru kemarin tahun 2022 ya setelah pandemi ya. Kalau pandemi emang full nggak ada ya. Kemudian juara 3 kemarin lomba futsal. Yang kemarin ini juga baru kemarin ya. Hari Minggu kemarin masih fresh ini pialanya. Kemudian ini lomba P2MI juga juara pioneri. Pioneri itu tali temali ya, tali temali putra. Nah, ini kita juara umum tingkat kabupaten, juara umum ketiga. Ini yang diadakan oleh Pemuda Pancasila Papua. Juara 3 ini kita ada 3 medali emas. 3 medali emas dan 14 medali perak. Nah, jadi kalau misalnya kayak karate itu dia medali kak, juara 1 medali emas, juara 2 perak, juara 3 perunggu. Nah, ini yang kemarin kita dapat 3 emas dan 14 perunggu. Itu diantara pencapaian yang sudah diraih. Ini yang terbaru, untuk yang lainnya bisa nanti direkam ada di kantor ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ya. yaitu apakah siswa-siswi mengalami hambatan belajar karena mengikuti ekstrakurikuler? Jika ada, upaya apa yang dilakukan oleh guru? Ya. Baik, kalau hambatan, kendala itu pasti ada ya kayak setiap kegiatan pasti ada. Makanya untuk kelas 6 di sini untuk kegiatan SO-nya sudah nggak boleh. Jadi kegiatan SO-nya itu diganti dengan kegiatan bimbel bersama kegiatan malas. Silakan kalau mereka mau ikut SO dari kelas 1 sampai kelas 6. Kecuali ada event. Kalau ada event, kelas 6 boleh ikut lomba karena ini untuk mengantongi nilai juga supaya nanti bisa dapat sekolah dengan jalur prestasi. Biasanya kendalanya itu ketika ada lomba. Biasanya kayak karate ini lombanya di hari Minggu. Biasanya kan capek tuh habis lomba. Seninnya sudah izin nggak masuk gitu. Jadi banyak yang nggak izin sekolah, gue capek. Karena kalau turnamen itu dari pagi sampai sore biasanya. Kadang suka sampai maghrib baru sampai rumah. Iya itu kendalanya. Kemudian kendalanya juga biasanya yang dihadapi siswa membagi waktu juga agak susah ya tadi ya. Satu ada yang kelas 6 ini akhirnya dia karena Sabtu nggak bisa eskul, dia latihan karatenya atau pusatnya jadi Minggu. Nah ini kan juga mengganggu apa namanya kegiatan belajarnya dia. Harusnya Minggu dia istirahat, selain bisa sekolah, ini enggak. Minggunya dia harus ikut eskul di luar sekolah. Iya biasanya di luar sekolah itu seperti karate, futsal, ada yang ikut di ini kan, di liga, biasanya itu di liga antar pelajar Danon namanya. Jadi namanya Danon itu dari eskul futsal dikirim untuk kejuaraan. Itu bisa tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Nah 6 tahun yang lalu atau 5 tahun lalu itu ada yang udah sampai murid kita tingkat nasional training dan dia dapat beasiswa dari Danon. Yang untuk pencapaian sih alhamdulillah, cuman itu untuk membagi waktunya anak-anak suka ada kendala. Pas besok mau ujian waktunya lomba, nah itu kadang kendala. Ya, aja sih. Kalau untuk hambatan SO-nya biasanya karena senang ya anak-anak. Karena dia senang, jadi ya udah happy aja, happy, enjoy jalaninnya. Yang futsal juga gitu. Malah biasanya lebih semangat eskul daripada belajar di kelas. Nah itu lebih senang futsal daripada gue besok mau pertandingan. Sekarang izin ya udah kalau memang ada surat resmi dari dari kegiatan lombanya sama sekolah diizinkan mau masuk. PP2MI kan juga waktu itu ya 2 malam 3 hari nah itu izin ya sekolah masih masih dikasih izin sama anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minat. Nah untuk nilainya biasanya nilai eskul ini kan memang masih nilai terakor. Nah untuk anak-anak yang kadang memilih eskul tidak sesuai dengan minatnya biasanya nilainya kecil. Nah nanti makanya nilai eskul ini masuk ke nilai rapor. Untuk anak yang aktif benar-benar juara biasanya di rapornya nilainya. Nah biasanya yang kendala itu yang eskulnya tidak sesuai dengan keinginannya dia, keinginan orang tua. Kalau yang begitu ya, mamanya pengennya tahfiz, kamu tuh suka tahfiz.
mereka sebagai patahan ada yang seperti itu. Akhirnya jarang masuk. Nilainya gitu. Nilai S2 begini, jadi harusnya A jadi C atau jadi B. Karena dia jarang hadir, jarang mengikuti kegiatan-kegiatan. Paling itu aja. Ya. Iya, benar. Mungkin cukup kalau yang seperti ini, mungkin ada lagi yang tambahan enggak? Cukup Ibu. Cukup ya. Iya, iya. Pertanyaan dari ini saya kembalikan kepada Bapak. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Tuti Nur Hidayah yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Jadi poin utamanya itu orang tua itu berlaku penting dalam ekskul seperti ini ya Bu. Jadi ada yang anaknya harus mengikuti kemauan orang tuanya itu sangat sulit untuk begitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dari hasil wawancara ini kami bisa mendapatkan pelajaran tidak hanya di sekolah sini saja, mungkin bisa lebih baik lagi untuk kami sebagai calon guru nanti bisa mengikuti jejak-jejak DMI Al-Mujahidah ini. Terlebih utama mengikuti jejak-jejak apa yang sudah dikelola oleh Ibu sendiri. Bisa dibantu lagi Pak ya. Oke, lagi terima kasih. Sama-sama. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sukses ya Kak.